Kita lanjut, kemudian mengenai indikator asam basa dan pH. Nah, pH itu merupakan nilai derajat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Nah, ketika dia asam, pH-nya itu kurang dari 7, kemudian ketika dia basa, dia pH-nya lebih dari 7. Nah, harga pH ini bisa kita ketahui dengan menggunakan pH meter, indikator universal, dan kertas lakmus. Maaf, kalau misalnya kertas lakmus ini dia tidak bisa mengetahui pH secara akurat dari suatu larutan, tapi dia bisa memprediksi dia itu asam atau basa. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pH meter. Nah, ini gambar pH meternya seperti ini. Nah, pH meter ini merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektroda yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Nah, sebelum kita menggunakan pH meter ini kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Bisa menggunakan larutan yang ber-pH 4 atau pH 6. Nah, setelah dikalibrasi, baru kita bisa gunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Caranya, tinggal kita celupkan pH meter. Nah, ini tutupnya dibuka terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke dalam larutan yang akan kita ukur. Nanti pH larutan tersebut akan muncul di layar ini. Tuh. Kemudian ada indikator universal. Nah, indikator universal ini adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Nah, ini gambarnya. Jadi di di wadah si indikator universal ini dia ada angka-angka dari 0 sampai 14. Nah, ini ada 0 sampai 7, kemudian di belakangnya ada 8 sampai 14. Nah, cara menggunakannya, tinggal kalian celupkan kertas ke indikator universal ini ke dalam larutan yang akan kita ukur pH-nya. Nah, ketika dicelupkan nanti akan berubah warna. Lalu kita cocokkan warna yang berubah ini ke angka yang ada di wadah indikator universalnya. Misalnya nanti warna yang berubahnya itu cocok dengan warna yang ada di angka 1. Berarti pH larutan tersebut adalah 1. Seperti itu. Oke. Kemudian ada kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini dia bisa memprediksi lautan itu bersifat asam atau basa. Nah, ada dua, ada kertas lakmus biru dan ada kertas lakmus merah. Nah, ketika kertas lakmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan basa, ketika lakmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Tetapi ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah warna menjadi biru. Begitu dan ketika dicelupkan ke dalam larutan netral, contohnya air, dia akan tetap berwarna merah. Nah, sedangkan lakmus biru, dia ketika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, dan ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Begitupun ketika dicelupkan ke dalam larutan netral, dia akan tetap berwarna biru. Nah, selain kertas lakmus merah dan biru, di sini ada juga beberapa indikator yang bisa digunakan. Kemudian yang pertama ada metol merah atau MM. Kemudian ada methyl orange atau MO dan ada phenolphthalein atau PP. Nah, ketiga indikator ini dia wujudnya larutan. Jadi nanti tinggal kita teteskan ke dalam larutan yang akan kita uji dia asam atau basa. Nah, ketika si metol merah ini diteteskan ke dalam larutan asam, larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah. Kemudian ketika diteteskan ke dalam larutan basa, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Dan ketika diteteskan ke dalam larutan netral, dia akan berwarna kuning juga. Nah, kemudian methyl orange, dia ketika diteteskan ke dalam larutan asam, akan menghasilkan warna merah. Ketika diteteskan ke dalam larutan basa, akan menghasilkan warna
kuning dan ketika diteteskan ke dalam larutan netral akan berwarna kuning. Dan yang terakhir, indikator fenolftalin ketika diteteskan ke dalam larutan asam, dia tidak berwarna, dan ketika diteteskan ke dalam larutan basa dia akan berwarna merah. Sedangkan ketika diteteskan ke dalam larutan netral, dia tidak akan berwarna atau tidak berwarna. Nah, seperti yang tadi Ustazah jelaskan, kalau larutan asam ini pH-nya kurang dari 7, larutan basa lebih dari 7, sedangkan larutan netral sama dengan 7 pH-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya cukup sekian. Untuk pertemuan kali ini tidak ada soal yang harus kalian kerjakan, tapi seperti biasa materinya kalian catat di bukunya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.